Halo, perkenalkan nama saya Faizi Mirandasalu. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon. Saya jurusan Teknik Mesin dan program studi saya Teknik Produksi Migas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proses cracking. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi dengan produksi sebesar 723.107 barrel dan 6.889.000 juta kaki per kubik. Pada Mei 2020 dengan target produksi minyak sebesar 1 juta barrel per harinya. Indonesia mempunyai beberapa provinsi penghasil minyak dan pada 2019 Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi yang produksi minyaknya paling banyak dari provinsi sebelumnya, yakni Riau. Terus bagaimana sih proses pembentukan dari minyak bumi? Minyak dan gas bumi terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, kemudian saat tumbuhan dan hewan tersebut mati, fosil mereka akan tertimbun oleh pasir yang ada pada dasar laut. Kemudian ribuan tahun ke depannya lapisan pasir dan lumpur tersebut berubah menjadi lapisan bebatuan. Dan karena pengaruh daripada tekanan dan suhu bumi, fosil-fosil tumbuhan dan hewan tersebut berubah menjadi minyak bumi dan juga gas alam. Untuk memenuhi keperluan tertentu, hidrokarbon rantai panjang bisa dipecahkan menjadi hidrokarbon dengan rantai yang lebih pendek. Ini disebut dengan proses perengkahan atau cracking. Begitu juga sebaliknya, hidrokarbon rantai pendek dapat digabungkan menjadi hidrokarbon dengan rantai panjang. Ini disebut dengan proses reforming. Hidrokarbon dengan titik didih terendah akan terpisah lebih dahulu, disusul dengan hidrokarbon dengan titik didih lebih tinggi. Jadi intinya hidrokarbon terpisah secara bertahap dari campuran minyak bumi. Fraksi yang pertama kali keluar dari penyulingan adalah hidrokarbon dengan massa senyawa terendah, kurang dari 70 satuan massa atom yakni gas. Biasanya fraksi ini dimasukkan ke dalam tabung bertekanan tinggi sehingga berbentuk cair. Kemudian fraksi yang lebih dulu keluar adalah naften, kemudian disusul oleh bensin dan minyak tanah. Ada juga diesel, pelumnas atau oil, parafin dan sisanya berupa aspal yang berwarna hitam pekat. Tujuan dari perengkahan ini adalah agar minyak dan gas bumi yang masih mentah dan memiliki campuran kompleks ketika diambil dari dalam bumi dapat diubah menjadi bahan bakar yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti gas, nafta, bensin, minyak tanah, diesel, pelumnas, parafin, dan juga aspal. Untuk meningkatkan fraksi hidrokarbon dan rantai panjang seperti cerosin C12H26 dapat direngkekan dengan fragmen yang lebih pendek heksana dan heksena dengan proses perengkahan termal. Proses ini dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 25 atm. Terdapat 3 perengkahan pada perengkahan hidrokarbon, yakni perengkahan parafin, perengkahan olefin, dan juga perengkahan naften. Dalam kimia, parafin dikenal sebagai nama untuk hidrokarbon alkana dengan rumus kimia CnH2n+2. Molekul parafin paling simpel adalah metana, berbentuk gas dalam temperatur ruangan, dan jenis yang lebih berat adalah oktan, berbentuk cairan pada temperatur ruangan. Sementara itu, perengkahan olefin dikenal sebagai hidrokarbon alipatik tidak jenuh dengan rumus molekul CnH2n. Pada perengkahan olefin, etulena dan propilena merupakan produk yang paling penting dalam industri petrokimia. Nah, dan yang terakhir di sini ada perengkahan naften. Perengkahan naften merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan rumus molekul CnH2n+2 2Rn, di mana 2Rn merupakan cincin naften dalam molekul.